Fams, ada sajian dengkul sapi dengan kuah bakso yang istimewa. Menu ini unggulan dari warung bakso Ani Cikurantung di Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam besarnya tulang dengkul sapi, ada kelembutan sumsum yang nikmat diseruput pakai kuah baksonya. Daging dan tetelan yang menempel pada tulang, gurihnya juga nendang. Emang deh, kuliner Garut nggak ada matinya. Kalau nggak percaya, si bulat inilah buktinya. Namanya emplot. Jajanan dengan rasa gurih dan renyah kayak kerupuk Fams. Sudah ada sejak zaman baheula. Mau dimakan begitu aja, enak. Atau disantap bareng kuah bakso, rasanya jauh lebih nikmat. Terbuat dari olahan singkong, emplot gak bikin kenyang. Gak usah takut perut gendut kalau makan kebanyakan. Maklum deh, ini cuma makanan ringan yang rasanya gak bikin cepat bosan. Usaha mikro dan kecil menengah pembuatan emplot ini Fams menjadi tulang punggung warga di daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Usaha pembuatan emplot ini udah berjalan lebih dari 15 tahun. Hasil produksinya sudah menyebar ke banyak daerah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat. Kalau di rata-rata sih Fams, dalam sehari ada sekitar 4 kuintal singkong yang diolah. Saat sudah matang, hasil jadinya sekitar 6 kuintal alias 600 kg emplot Fams. Singkong kualitas terbaik yang jadi bahan baku emplot di sini sebagian besar masih didatangkan dari wilayah Jawa Barat. Lanjut kupas dan cuci singkong. Singkong yang sudah bersih harus diparut sampai halus Fams, tanpa bantuan mesin. Pakai cara manual bakal lebih afdol. Hihihi. Kemudian lanjut diperas untuk mengurangi kadar air di dalamnya. Yang bakal dipakai untuk emplot, ampas singkong yang sudah terperas Fams. Kalau parutan singkong masih terlalu basah, adonan emplot bisa digali. Bisa cepat basi atau rasanya kurang sedap. Supaya makin mantap, ada tambahan bumbu. Cukup garam dan bawang putih yang diulek Fams. Untuk takarannya sih bisa disesuaikan dengan adonan yang diolah. Langsung aja yuk masuk ke proses pencampuran Fams. Tepung beras dan tepung tapioka. Jadi campuran adonan bersama bawang putih. Kalau sudah rata, tinggal gabung dengan parutan singkong. Adonan yang terlalu banyak tepung bisa hancur saat diaduk Fams. Jadi takaran tepung dan singkong juga harus pas. Walaupun sederhana, kapasitas produksi pembuatan emplot di sini nggak main-main Fams. Bisa 2-6 kuintal produksi emplot setiap hari. Wah, banyak ya. Ini dia Fams, adonan emplot yang siap untuk dicetak. Bentuknya mirip kayak keju Fams, padahal ini singkong. Hihihi. Bentuk bulat kecil adonan, gak usah pakai cekatan segala. Berhubung sudah belasan tahun produksi emplot, bentuk dan ukurannya relatif sama kok Fams. Oh iya, ada sekitar 15-an pekerja yang setiap harinya sibuk di rumah produksi emplot ini Fams. Setiap hari rata-rata bisa 200 kg emplot yang diproduksi. Karena bentuknya yang bulat, emplot juga dikenal dengan nama endog lewo. Endog artinya telur, sedangkan lewo adalah nama daerah di Garut, Jawa Barat, tempat camilan ini berasal. Bentuknya yang bulat dan warnanya mirip banget kayak telur Fams. Cuma ukurannya aja nih yang gak sebesar telur ayam. Camilan ringan yang satu ini Fams katanya mulai tenar digemari sejak tahun 80-an dulu. Sampai sekarang peminatnya gak pernah sepi. Dengan wajan sebesar ini, sekali goreng bisa sampai 10 kg adonan emplot. Banyak banget Fams. Sekali menggoreng sampai matang biasanya butuh waktu 30 menit. Supaya matang dan rata dan gak sampai gosong, proses menggoreng harus terus diaduk Fams. Dalam sehari 2 kuintal pesanan emplot bisa dibuat di sini Fams. Mantap lah. Fams, tahu dong sama bakso aci? Jauh sebelum bakso aci booming, katanya bakso aci inilah yang jadi pelopornya. Lokasinya ada di Bakso Aci Gaul Coy di Garut, Jawa Barat. Bukan kedai bakso mewah, tapi hanya tenda sederhana di pojok Jalan Guntur Sukamentri, Kecamatan Garut Kota. Kalau lihat dari display gerobaknya sih seru banget nih. Jajaran aneka macam bakso bisa kita pilih. Mulai dari tahu bakso, bakso Cirawang alias aci urat bawang, bakso urat, dan bakso aci dan siomay. Pelengkapnya ada bihun dan sayurannya Fams. Sudah sekitar 15 tahun bakso aci legendaris di Garut, Jawa Barat ini berjualan Fams.
Sejak pertama kali memulai usaha, lokasinya belum pindah sama sekali. Bertahan dengan ciri khas tenda dan gerobak sederhana. Kalau soal penyajian, bakso aci nggak beda dengan bakso pada umumnya. Racikan minyak bawang dan aneka bumbu penyedap berkumpul dalam satu mangkok. Siraman kuah panas bakso aci yang asam dan berkaldu melengkapinya, fams. Bakso aci mulai populer se-Indonesia di kisaran tahun 2016-an. Atau 10 tahunan sejak pelopor bakso aci Garut berdiri, fams. Buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Satu porsi bakso aci komplit bisa dibeli cukup Rp26.000 saja. Fams, makan bakso itu menyenangkan. Sebagian menganggapnya bikin seger badan. Kuah panas dengan campuran sambal yang banyak emang bikin keringatan. Cita rasa bakso aci jelas berbeda dengan bakso sapi biasanya. Dari nama dan bahan membuatnya beda banget, fams. Bakso sapi biasa ada campuran terigu dan dominan daging sapinya, fams. Sedangkan bakso aci murni terbuat dari tepung kanji alias aci. Kalau yang ini sih ada isiannya gaji di dalam bakso aci. Apalagi bakso aci yang ini komplit deh. Mulai dari bakso, sayur sampai ceker ayam berikan sensasi rasa yang berbeda. Ya iyalah, bakso aci Garut gaul, coy gitu loh. Hihihi. Si bulat isi telur puyuh inilah yang punya nama bolancang, singkatan dari bola-bola daging cincang, fams. Dengan balutan bumbu pedas dan potongan kentang, bolancang enaknya nendang. Bola daging terkadang disebut juga dengan bakso, tapi bolancang ini versi kearifan lokal dari Tatar Sunda. Menu rumahan untuk santapan sehari-hari ini emang juara banget, fams. Menyantap bolancang nggak perlu banyak perlawanan karena terbuat dari daging cincang. Isian telur puyuh yang ada di dalamnya melengkapi kandungan protein hewani. Sehatnya ada, nikmatnya pasti. Kalau mau belajar buat caranya gampang kok. Racikan bumbunya nggak pakai ribet. Cabai dan bawang udah pasti. Gula merah, tomat, dan lengkuas juga butuh, fams. Siapkan pula bahan pelengkap yang lainnya, termasuk telur puyuh, fams. Kalau daging cincangnya sih udah banyak yang jual di pasar. Jadi nggak perlu giling sendiri. Walaupun gampang, proses bikin bolancang tahapnya cukup panjang. Irisan bawang merah dan bawang putih diulek halus untuk jadi bumbu awalnya. Bumbu dasar sederhana inilah yang jadi campuran untuk memperkuat cita rasa bola daging. Kalau mau bisa ditambah sedikit bumbu kaldu. Oh iya, memasak daging cincang yang dibentuk bola bisa ambyar kalau ada perekatnya. Fungsi dari telur ayam inilah, fams, yang bikin erat bola-bola daging cincang. Campuran tepung roti atau tepung panir ke dalamnya bisa bikin teksturnya semakin istimewa. Ada garing-garingnya gitu deh, fams. Yang bikin spesial bola-bola daging cincang dari tanah Pasundan ini, fams, karena ada isiannya. Selain nikmat, telur puyuh ternyata punya banyak khasiat. Kaya akan protein, vitamin, mineral, dan asam lemak omega 3. Semua bisa bikin sehat. Bola-bola daging cincang tanpa isian telur udah pasti ukurannya jauh lebih kecil. Walaupun pakai isian telur, baiknya sih nggak usah terlalu besar ukurannya. Lapisan daging cincang yang dipakai secukupnya aja, fams. Asalkan telur puyuh tertutup dengan sempurna. Lapisan daging yang terlalu tebal nanti malah nggak matang, fams, dalamnya. Wah, kalau udah bulat gini jadi kayak bakso ya, fams. Kalau mau pakai pelengkap tambahan, kentang rebus cocok jadi pilihan. Kalau mau yang lain, boleh kok, fams. Sip lah, sekarang waktunya goreng-menggoreng. Gunakan minyak panas agak banyak untuk goreng bolancangnya. Gunakan api sedang biar matang dengan merata. Fams, lapisan daging pada bolancang yang terlalu tipis juga nggak bagus. Ukuran bola yang menyusut saat digoreng bisa jadi hancur kalau ketipisan. Kalau sudah matang, jadi garing gini, fams, di luarnya. Selain nggak pakai tepung kanji dan tepung terigu pada adonannya, perbedaan bolancang dengan bakso ada pada bumbunya. Kalau bolancang pakai bumbu pedas, fams, cabai merah, bawang, dan kawan-kawan inilah yang sebagian dihaluskan biar bolancang jadi enak. Dari minyak bekas menggoreng bolancang, masak bumbu pedasnya. Takaran minyaknya emang agak banyak sebagai pengganti kuah. Dari penampakannya sih udah persis kayak bikin sambal goreng, fams.
Kalau bumbu sudah mulai mendidih dan kentang dibelah, udah bisa masuk Fems bersama dengan bolancang. Kali ini sih fungsinya bukan untuk mematangkan masakan lagi Fems, tinggal nunggu bumbu meresap dengan sempurna. Bolancang udah siap disajikan. Selamat makan Fems. Pagi ini yang sarapan pakai ketupat sayur, ayo tunjuk tangan. Ini namanya kupat sayur domba balibul. Selain jadi menu sarapan, kupat sayur domba balibul ini juga tersaji saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ditambah ketupat telur semur dan remukan emping melinjo, menyantap sayur domba balibul makin terasa mantap. Tekstur daging dombanya empuk dan gak bau perengus. Kuah santannya juga terasa ringan dan menyegarkan karena pakai wortel dan mentimun. Asli Fems, ini enak banget. Balibul artinya bawah 5 bulan. Daging domba yang baik dipakai buat sayur emang dari domba muda usia di bawah 5 bulan. Aneka bahan lainnya jadi pelengkap untuk bikin kuahnya Fems. Berempah, pedas, dan bersantan ala menu lebaran. Daging domba cenderung berwarna merah muda. Dibanding dengan daging kambing, daging domba lebih empuk dan lebih cepat matang. Katanya sih sejak zaman nenek moyang dulu, kupat atau ketupat sayur udah lama menjadi sajian wajib saat lebaran. Lama-kelamaan, sajian ketupat sayur yang digemari semakin mudah dijumpai karena banyak yang menjualnya di luar momen hari raya. Ketupat yang sulit membuatnya terkadang diganti dengan lontong Fems. Tiap daerah di Nusantara punya selera yang berbeda terkait sajian sayur untuk ketupat. Kalau warga Betawi lebih suka menyantap ketupat dengan sayur santan dan labu siam. Masyarakat Sumatera Barat memakai buncis dan tetelan untuk sayur kupat Fems. Bumbu dasarnya sih relatif sama kok Fems. Lain lagi di Garut, Jawa Barat. Terkenal dengan hewan dombanya yang berkualitas, sebagian masyarakat sini juga pandai mengolah daging domba jadi olahan. Contohnya kupat sayur domba balibul Fems. Semakin muda usia domba, maka semakin empuk dan nikmat rasa dagingnya. Apalagi kalau tepat cara pengolahannya, rasanya dijamin makin lezat. Biasanya sih Fems, domba atau kambing muda yang sering dimanfaatkan untuk tongseng, gulai, sate, bahkan kambing guling. Dari manapun dan apapun isi kupat sayur, biasanya sih sayurnya cenderung berkuah kuning atau merah Fems. Bumbu kencur dan cabai cukup dominan, tergantung selera pedas pembuatnya. Kalau bumbu sudah mulai mendidih, campur garam untuk gula merah Fems. Jangan lupa beri tambahan air untuk kuahnya. Oh iya, memasak daging domba muda tentunya lebih cepat ketimbang daging domba usia tua. Berhubung sudah direbus, proses kali ini biar bumbu meresap saja Fems. Uniknya, di sini sayur yang dipakai cuma mentimun dan wortel aja Fems. Itu pun keduanya nggak ikut dimasak bersama daging. Cukup diserut agar segar dan vitaminnya tetap terjaga dengan baik. Kalau mau lebih segar lagi, bisa pakai potongan tomat merah Fems. Yang paling wajib sih pakai santan. Namanya juga menu khas lebaran, nggak ada santan jadi berasa ada yang kurang. Hihihi. Untuk takaran santan kupat domba balibul biasanya sih nggak banyak Fems. Kuahnya cenderung encer, warna kuahnya kemerahan, dan cita rasanya agak pedas. Kalau sudah mendidih, tandanya sudah matang Fems. Silakan angkat dan sajikan. Serutan timun dan wortelnya silakan campur ke sayurnya. Mantap nih Fems buat sarapan. Kalau yang sederhana aja udah enak, ngapain sih pilih yang ribet? Menu-menu tradisional terbukti banyak yang lebih nikmat ketimbang makanan ala barat. Salah satunya nasi bakar oncom ini Fems. Di tanah Pasundan, menu ini favorit untuk banyak kalangan. Tetap bertahan dari zaman ke zaman. Sajian nasi bakar oncom cukup populer di Garut juga Tasikmalaya. Kalau di Tasik sih sebutannya nasi TO alias nasi tutuk oncom. Sajian ini umumnya disantap sebagai menu sarapan karena porsi yang dijual nggak terlalu banyak Fems. Nggak bikin kenyang tapi cukup sebagai bekal energi di pagi hari. Biasanya sih nasi bakar oncom tersaji bersama lauk ikan asin. Tapi dimakan begini aja udah sedap banget Fems. Aroma bakaran daun pisang bikin makan makin lahap. Inti dari nasi bakar oncom, nasi dan oncom Fems.
cuma nasi biasa. Namanya juga panganan rakyat, bahan baku dan bumbunya tentu juga merakyat. Berhubung masih saudara, buat nasi bakar oncom dari Garut dengan nasi tutuk oncom khas Tasikmalaya. Caranya nggak jauh beda, racikan bumbunya juga relatif sama. Bawang putih, bawang merah, dan garam diulek halus untuk bumbu dasar. Yang jadi kunci dan hukumnya wajib yaitu kencur. Dibanding bawang merah dan putih, takaran kencur emang agak banyak, fams. Kencur bisa memberi sentuhan rasa dan aroma rempah yang menyegarkan. Fams, nasi tutuk oncom katanya mulai digemari sejak tahun 40-an. Dulu, Fams, hidangan ini hanya berupa nasi dengan campuran oncom yang dibakar tanpa bumbu. Awalnya identik dengan makanan rakyat jelata. Sekarang sih nasi tutuk oncom dengan racikan bumbunya yang khas sudah bisa diterima banyak kalangan. Oh iya, tutuk dalam bahasa Sunda artinya menumbuk, Fams. Nasi tutuk oncom berarti nasi yang dicampur dengan oncom yang ditumbuk. Sebelum dicampur nasi, masak oncom bersama bumbu. Umumnya sih nasi tutuk oncom dari Tasikmalaya bumbunya lebih minimalis ketimbang nasi bakar oncom dari Garut. Fams, oncom terbuat dari hasil fermentasi ampas kacang tanah atau kedelai sisa pembuatan tahu. Katanya sih oncom dari kacang tanah kualitasnya lebih bagus ketimbang dari ampas tahu. Sebagai favorit warga Jawa Barat, oncom diperkirakan sudah dikonsumsi bersamaan dengan tempe sejak abad ke-17. Menjadi menu yang dekat dengan masyarakat kecil, nyatanya cita rasa oncom justru nikmat dan berkelas. Apalagi kalau dimasak bareng racikan bumbu yang pas. Ih, mantaps! Pada jajanan atau kuliner tradisional Nusantara, oncom biasa hadir untuk isian combro atau lontong, fams. Sip lah, kalau nasi sudah tercampur dengan oncom, tinggal bungkus aja, fams. Sebenarnya sih begini aja udah bisa dimakan. Udah enak, fams, rasanya. Untuk berikan aroma daun yang khas, nasinya harus dibakar dulu. Namanya juga nasi bakar, kalau nggak dibakar, rasanya kurang cetar. Nggak usah lama-lama, sampai daun terlihat mulai hangus, proses pembakaran bisa diselesaikan. Selamat makan! Fams, waktunya makan yang sehat-sehat nih. Kuliner ini bisa jadi sahabat terbaik buat kamu yang sedang diet. Ini loh, Fams, ada spring roll dan rujak Bangkok ala tanah Pasundan. Sajian rujak Bangkok beda dengan rujak pada umumnya. Bumbu atau sambal rujak ini cenderung kering, Fams. Kalau spring roll agak basah dengan siraman saus wijen, ngebuat menu ini nggak cuma sehat, tapi nikmat. Tanpa proses goreng-menggoreng, kedua menu ini sehatnya jelas. Tersusun dari kombinasi bahan alami yang tersedia oleh alam, ada buah-buahan, juga sayur-sayuran. Spring roll mirip kayak dadar gulung atau lumpia dengan lapisan kulit yang transparan. Segar dan enak banget, fans. Kalau rujak Bangkok, jangan ditanya deh. Buah-buahan selalu jadi jaminan kelezatan. Bumbu rujak Bangkok yang manis, pedas, dan agak asin bikin ngerujak makin mantap, Cin. Ini dia, fams, bahan untuk membuat rujak Bangkok dan spring roll. Buah dan sayur bisa kalian tambah sendiri. Terbungkus dalam lapisan kulit yang transparan, biasanya sih spring roll emang berisi aneka sayur atau isian dengan warna-warni cantik. Selain paprika, merah, kuning, dan hijau, kol ungu juga jadi isiannya. Ada juga nih wortel dan timun Jepang. Semuanya warna-warni kayak pelangi. Ini dia lapisan pembungkusnya. Bukan kulit lumpia, bukan pula adonan risol. Ini namanya rice paper, fams. Terbuat dari tepung beras, rice paper yang kaku harus dibasahi dengan air matang. Kalau sudah basah dan lemas, tinggal susun di atasnya. Selain sayur mayur, spring roll dari Garut juga pakai isian lain, fams, seperti bihun, daging asap, crab stick, dan udang. Tinggal gulung aja sampai rapat. Sekarang kita ngerujak Bangkok yuk, fams. Gula merah, gula pasir, garam, dan udang rebon jadi bumbu inti. Kalau mau pedas, bisa juga kok ditambah cabai. Katanya sih, rujak berasal dari kata rurujak yang ditemukan pada naskah prasasti Taji di abad ke-10. Pada prasasti itu, fams, juga menyebut makanan lain seperti rarawan atau rawon dan kurupuk atau kerupuk. Wah, nggak nyangka ya, ternyata rujak buah yang segar umurnya sudah lebih dari 1000 tahun.
Hihihi. Gimana fams? Kampung halaman emang menyimpan berjuta kerinduan kan? Dari kuliner yang bikin kelaparan sampai suasana yang penuh dengan kenangan. Semoga tahun ini penuh kebaikan ya fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.